Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Coba Ini dipindah dia, sama guys. bapak itu gunung itu kemana gitu biar dipindah saya kemana aman gunung di itu? sini sekali masa Kemarin 4 tuh. tahun sekali harus begini. Kemarin saya sudah bawa semen, sebenarnya mau tak tutup. Mau ditutup. Terlalu besar lubangnya, jadi nggak jadi tutup sudah Bu. Jangan ditutup bolongannya sapi tank ya. Apa mau ditutup? Kalau Lubang gunungnya gunung. masa bisa ditutup? Coba tanya Bu Indah itu bisa nggak ditutup? Itu kan niatan kita kemarin Bu, maksudnya biar nggak keluar-keluar lagi. Se-Indonesia semen itu aja dibawa ke sini nggak dapat separuhnya. Saya 4 Viral tahun ini, dulu cuma kalau ini utuh cuma ke arah sana. Arah sana dulu Bu ya. Dikirain sudah aman, habis itu datang lagi 4 tahun. Ibu lahir di sini? Saya lahirnya di sini. Oh, asli sini berarti. Iya. Coba Jadi nanti. pahitnya laharan ini cuma sekarang saya tahu batu ini. Oh, Kalau dulu suaminya kemana? ada dulu. Oh, ada. Ini motor tenggelam kemarin. Ya coba nggak ada ini Pak, saya ikut tenggelam di sini Pak. Untung ini masih ada ini, saya kabur di bawah ini. Kalau cuma saya bawa lari sama kaki ini ya sudah tidur saya sama lavanya. Lavanya sama saya yang lari cepatan lavanya. Jadi ibu ini viral guys. Saking lelahnya mungkin ya kena erupsi. Ibu ini minta gunung itu dipindah. Dia nyadar mungkin gunung itu tak boleh ditutup mungkin. Tapi dia minta dipindah. Coba bayangkan. Gunungnya suruh pindah. Siapa yang mau memindahkan gunung? Jadi ibu ini viral guys. Viral beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Viral dia, viral. Masa gunung disuruh pindah? Siapa yang memindahin gunung? Aduh. Saudaraku juga ada di sana. Ada nenek di sana, ada nenek, saudaranya nenek gitu. Ada di sana, guys. Jadi ada beberapa keluarga ada di sana, saudara gitu ada di sana. Jadi saya tuh sering ke sana. Enggak tiap hari tapi sering lah gitu. Beberapa hari yang lalu itu aku ke sana, guys. Ya tengok-tengok saudara yang ada di sana. Ya alhamdulillah sehat semua. Cuman yang ibu ini yang viral tuh gue tuh nggak lagi ke sana. Ini viral nih jirannya saudaraku gitu. Aduh ibu ini. Masa gunung suruh pindah? Kalau ada yang bisa pindahin gunung, daftar sini guys. Kita lanjut guys. Ini apa ini? Di mana ini guys? Ini anak sekolah kan? Waduh jalannya tanah semua ini guys. Anak sekolah loh. Wow. Tiap hari gue ada beritanya ini. Ini jalan udah ada beberapa orang yang ngeviralin. Jadi viral di sosial media itu udah ada beberapa orang, ada beberapa TikToker dan juga YouTuber yang datang ke sana ke tempat ini. Ternyata guys, separah ini loh. Awalnya gue tengok di videonya tuh mungkin yang YouTuber itu nggak nyampe ke sini ya. Ternyata di sini tuh ada yang lebih parah itu guys. Anak sekolah harus jalan semacam inilah. Bayangkan 2026 loh, 80 tahun, hampir 81 tahun kita merdeka, masih ada di tanah yang katanya
punya kekayaan alam seperti kayak Sulawesi ya. Sulawesi itu punya tambang yang menghasilkan aspal. Tapi nyatanya di Sulawesi itu masih banyak jalan-jalan yang semacam ini. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan sampai sekarang itu jadi pertanyaan apa gitu. Ini yang patut dipersalahkan itu pemerintah daerahnya atau pemerintah pusat gitu. Soalnya ketika ada jalan macam ini tuh ada yang viral gitu ya. Nanti yang viral ini akan dipanggil sama oknum-oknum pejabat tertentu sama pemerintah. Ya kayak gitu-gitulah, kayak ditakut-takuti macam itu, guys. Ya, gue selalu ingetin sama teman-teman jangan pernah takut untuk mengkritik, dan apapun yang ada fakta yang kalian punya dan itu memang fakta real dan nyata di tempat itu, udah viralkan. Jangan takut, viralkan apapun yang terjadi. Yang penting kita ada faktanya, ada buktinya, itu sudah cukup. Kan seperti itu, guys. Untuk apa kita takut? Hanya ngeviralin, ya jangan takut lah. Meskipun mau dipanggil kayak mau di ini kayak mau di teror kayak apa, nggak usah takut. Nggak usah takut. Ini demi anak cucu kita nanti. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti. Bukan hanya satu orang yang merasakan, tapi semua orang ke depan akan merasakan jika perbaikan itu akan terjadi. Ya mudah-mudahan keluhan-keluhan masyarakat ini bisa didengar gitu. Selama kita mau berbicara, selama kita mau untuk mengkritik, yakinlah suatu saat pasti ada perbaikan. Entah siapa presidennya, entah siapa pemimpinnya, kita belum tahu. Ke depan, yakinlah pasti ada perbaikan. Kita lanjut, guys. Hello, selamat pagi, morning. Apalagi kak? Semalam aku Morning. ada masuk live kawan aku lah. Jadi di dalam live itu kita bercerita, ya aku bertanya kepada kawan aku ni tentang macam mana di mata hukum kita meng-up gambar seseorang yang sedang tak ada baju macam tu, ya. Kita bercerita pasal tu lah. Ada pula yang terasa. Ada pula yang menggelupur macam cacing kepanasan. Aku ada mention nama kau ke? Yang kau terasa kenapa? Kalau kita dah tak berbesti lagi, ya, buat macam tak berbesti, tahu, tak payah nak dengar live orang, lepas tu terasa. Hati tu jangan busuk sangat. Faham tak? Aduh, kau. Apalah hari-hari gaduh? Kenapa? Pasal apa nih? Pasal apa? Pasal tak pakai baju? Aduh, pasal tak pakai baju macam mana nih, guys? Tak paham saya. Tolong yang tahu, guys, yang tahu tolong tulis di kolom komentar, guys, biar saya paham. Tak pakai baju macam mana nih? Kita lanjut, guys. Ini ya Pak Presiden Prabowo ya, ini MBG-nya. Ini MBG-nya. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb ya. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Ini menunya. Lihat sendiri, guys. Lihat sendiri ya. Terus ini bergisinya di mana, Pak? Bergisinya di mana ini? BGN ya. Badan Gizi Nasional. Ini bergisinya di mana ini? Kalau seperti ini MBG-nya ya. Bagaimana ini kalau seperti ini? Pak Presiden Prabowo dan Kepala BGN, Badan Gizi Nasional Indonesia. Ini MBG-nya ya. Di salah satu sekolah SDN di Kecamatan Gulu di Kabupaten SDN itu sekolah negeri ya, sekolah kerajaan kalau di Malaysia, guys. Terus bagaimana ini pihak sekolah ya? Pihak sekolah ini. Ini apa nih, telur puyuh ya? Itu yang hijau ini apa ini? Atau tidak ini? Ini yang kita perlu anggur ya? Bersama ya, kita kawal bersama. Karena anggarannya hari ini 350 triliun untuk besar loh anggarannya, guys. Kalau seperti ini bagaimana? Ketika ada beberapa orang yang mengkritik tentang MBG, banyak orang yang membela seolah-olah tidak mau disalahkan gitu. Banyak orang yang mengkritik itu dan mengkritiknya itu langsung ke Pak Prabowo. Dan banyak orang juga yang tidak terima dengan kritikan karena kita langsung mengkritik sama Pak Prabowo. Bilangnya itu, cakapnya itu,
jangan salahkan Pak Prabowo, tapi salahkan orang yang membuat MBG, seperti yang masak maksudnya. Gini loh. Yang pertama, Pak Prabowo itu adalah pencetusnya dan yang mempunyai program gitu ya. Yang mempunyai program. Artinya, kenapa kita langsung mengkritik ke Pak Prabowo? Pak Prabowo itu biar tahu yang sebenarnya di lapangan itu nyatanya itu seperti apa. Karena baru-baru ini tuh, dan banyak video-videonya Pak Prabowo itu ketika berpidato dan laporan-laporan atau cakap dari menteri-menterinya itu selalu seakan-akan makanan MBG itu udah sesuai dengan keinginannya Pak Prabowo. Itulah kenapa orang-orang itu mengkritik langsung ke Pak Prabowo agar Pak Prabowo ini tidak mendengar tipu-tipu cakap-cakap dari para orang-orang terdekatnya. Itulah kenapa orang-orang tuh selalu ketika membuat kritikan nyebut Pak Prabowo. Itu alasannya. Jadi bukannya jangan salahkan Pak Prabowo, langsung aja komplain ke dapur MBG. Bukan seperti itu. Kita itu sudah beberapa kali komplain ke dapur MBG-nya, seperti yang keracunan apapun itu udah. Tapi nyatanya masih banyak yang keracunan, masih banyak yang basi dikasih lagi ke anak-anak sekolah. Itu udah komplain berkali-kali, tapi tetap aja. Nah, kita nggak ada jalan lain selain komplain ke Pak Prabowo. Karena kami takut Pak Prabowo ini hanya mendengar cakap yang baik-baik saja, sedangkan nyatanya di luar itu tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo dengar. Semacam itu, biar paham nih orang-orangnya Prabowo ya, terutama si Iki tuh. dia orangnya Prabowo tuh, tanggung jawab lu bangsat. Jangan diam aja lu. Lu kan orangnya Pak Prabowo. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tapi nggak apa-apa lah, pilihan. Tapi seenggaknya tanggung jawab dong. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Aduh ya Allah, kena lagi kini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.